Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda dengan NIM 12320413479. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemerintahan Indonesia Masa Orde Reformasi. Orde Reformasi, era baru dalam pemerintahan Indonesia. Masa Orde Reformasi di Indonesia menandai periode perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan politik negara. Dimulai pada tahun 1998, setelah berakhirnya Orde Baru. Periode ini ditandai dengan reformasi yang komprehensif dan demokratisasi yang luas. Latar belakang Orde Reformasi. Orde Reformasi muncul sebagai respon terhadap penyatuan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, ditandai oleh krisis ekonomi dan berbagai pelanggaran HAM. Rakyat Indonesia menuntut perubahan dan reformasi yang lebih demokratis. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong perubahan ini. Perubahan sistem pemerintahan. 1. Pembatasan masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode, mendorong rotasi kepemimpinan dan menghindari kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu orang. 2. Pemilihan umum yang lebih demokratis. Sistem pemilu yang lebih demokratis diterapkan, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka. 3. Desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah diberlakukan, memberikan lebih banyak wewenang dan sumber daya kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Penguatan lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR diberikan peran yang lebih kuat dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, meningkatkan referensi rakyat dalam mengambil keputusan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah dalam mengambil keputusan nasional, memperkuat peran daerah dalam pemerintahan. Pembentukan lembaga baru, Mahkamah Konstitusi atau MK. MK dibentuk untuk menjaga konstitusional undang-undang dan mengadili sengketa pemilu, memastikan bahwa hukum dan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK dibentuk untuk memberantas korupsi di berbagai sektor, meningkat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Reformasi birokrasi dan hukum. 1. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan serta layak publik yang lebih baik. 2. Reformasi hukum mencangkup upaya untuk memperbaiki sistem peradilan, memperkuat penegakan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. 1. Kebebasan pers dijamin, memungkinkan media untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan. 2. Hak asasi manusia dijamin, memberikan perlindungan kepada warga negara dari penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Partisipasi publik dan masyarakat sipil. 1. Partisipasi publik. Warga negara mendorong untuk mempartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui pemilu, referendum, dan berbagai forum dialog. 2. Masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintahan, melakukan advokasi, dan memberikan masukan kebijakan. Perubahan signifikan lainnya dan 1. Pemisahan Polri dan ABRI. Polri dipisahkan dari ABRI, meningkatkan profesionalisme dan independensi
kepolisian dalam menegakkan hukum. 2. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Namun Irian Jaya diubah menjadi Papua, memberikan penguat atas identitas budaya dan sejarah penduduk Papua. 3. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penegaraan. Kedua departemen ini dibubarkan sebagai upaya untuk meminimalkan campuran tangan pemerintah dan dalam kegiatan sosial dan informasi. Sekianlah